Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pada video kali ini saya itu ingin membahas mesin truk canter, karena memang ada permintaan dari teman-teman itu suruh review mesin truk canter. Ada juga yang nyuruh mesin Isuzu, tapi untuk saat ini ya wis mesin canter aja lah, karena memang aku kan ini di rumah. Jadi untuk mesin truk canter itu seperti ini. Radiator besar, lebih besar dari kepunyaannya Isuzu. Terus untuk mesin truk canter itu olinya itu ngejok. Entah kenapa olinya ngejok itu aku juga ini ya, belum begitu paham. Katanya kemakan sama turbo. Padahal untuk Isuzu pun dia juga ada turbonya, tapi entah kenapa untuk kepunyaan Mitsubishi itu dia olinya itu ngejok udah pasti. Untuk ini, untuk mesin Black Sweet ini aku berangkat dari Jogja, Bali ke Jakarta, pulang ke rumah ke Boyolali itu aku ngejok 1 liter. Tapi kalau cuman Bali langsung lanjut Boyolali, jadi tidak langsung ke Jakarta, itu aku ngejoknya cuma ini 0,5 liter tok. Jadi entah kenapa aku nggak tahu, katanya ini karena kemakan turbonya. Tapi memang untuk truk canter dari baru pun ya memang ngejok kok. Jadi jangan heran untuk teman-teman yang baru pertama meminang truk canter, Mitsubishi Canter, tidak usah takut, memang untuk olinya itu ngejok. Katanya pengaruh dari turbonya, tapi yes, aku nggak begitu paham, aku belum mempelajari hal itu. Tapi kalau untuk mesin yang memang udah rewel, terus olinya ngejoknya itu lebih dari normal, misal ngejoknya itu 2 liter, itu sampean coba cek di intercoolernya. Jadi kalau memang ada masalah di turbo, untuk oli itu nanti larinya ke intercooler. Jadi kalau memang intercoolernya itu banyak olinya, mungkin ada kebocoran di turbo. Oh ya, ini jadi untuk truk canter ini turbonya ini. Untuk Mitsubishi Canter itu turbonya ini. Terus kenapa disebut dengan turbo intercooler? Jadi intercooler ini jadi ya semacam radiator. Dia itu pendingin udara yang sebelum masuk ke mesin, sebelum masuk ke intake manifoldnya. Jadi untuk udara kan panas nih. Jadi ini itu turbo. Ini turbo, dalamnya itu namanya cartridge. Aku itu mau menjelaskan tapi yang ini kan ketutupan, nggak jelas. Kalau ini selang oli ini dia masih di dalam. Jadi di dalamnya turbo itu namanya cartridge. Cartridge itu terdiri dari 2 kipas, kompresor wheel dan turbin wheel. Jadi ini kompresor ini kan filter udara masuk ke sini, terus didorong sama kompresor wheel. Jadi di dalam ada kipas yang memutar udara, mendorong net ke sini, terus masuk ke intercooler. Intercooler baru dia lari ke intake manifold. Terus untuk kompresor wheel dia yang memutarkan ini, putarannya ini itu yang memutar dari turbin wheel. Terus turbin wheel sendiri dia berputar karena dorongan udara yang keluar dari ini, udara pego yang mau ke knalpot itu loh. Jadi ini kan ada 4 kumpul, terus memutar udara yang keluar itu memutar ini kipas yang ada di dalam. Di sini ada turbin wheel, baru dia keluar ke belakang. Jadi ada pemahaman
teman-teman itu yang ini untuk untuk menghasilkan suara sempritan itu terkadang ada yang suruh nyetel turbonya, padahal setahu saya untuk turbo itu disetel mau kayak apapun tidak merubah suara kok. Karena memang untuk di turbo kan dia cuman ada 2 kipas, itu cuman disetel ya cuman ringan. Ini setelannya nggak ada, ini setelannya ada tapi nggak kelihatan di dalam sini. Setelannya itu datang ngerogoh di dalam ada setelannya. Nih vakumnya ini. Kalau untuk trek kantor yang baru, untuk setelannya kelihatan banget. Kalau ini kan yang tahun 2014. Untuk yang baru, yang kemarin yang kuning itu yang 2020 2019 itu ya, yang kuning lupa aku. Itu setelannya turbo kelihatan banget karena memang lain posisi. Jadi ya wes seperti ini untuk mesin Mitsubishi Canter. Kenapa dinamakan turbo intercooler? Itu karena ini. Terus untuk olinya ngejok. Kalau untuk Isuzu NMR dia belum intercooler, jadi dia tidak ada pendinginnya. Terus yang ada itu malah Dutro. Iya, Dutro. Kalau nggak salah Dutro itu malah untuk yang baru ini udah turbo intercooler juga. Ini tapi yang aku bingung itu ya mungkin ada teman-teman yang lebih paham ya. Untuk Canter ada turbonya ngejok oli. Terus untuk Isuzu Elf, Isuzu NMR itu ada turbonya tapi nggak ngejok oli. Jadi untuk teman-teman yang paham dengan hal itu, monggo menulis di kolom komentar masalahnya kenapa. Kalau aku belum tahu, aku belum mempelajari untuk masalah jok oli di Mitsubishi. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang tahu dengan hal itu, monggo menulis di kolom komentar alasannya itu kenapa untuk Canter kok jok, terus untuk Mitsubishi lekenen dok. Gagal fokus aku. Loh. Oh, alah. Lah, motorku gue ngendok iki. Pantesan aku kok sering nemu telur di bawah. Ternyata tapi nggak apa-apalah, ada telur ayamnya. Yang penting tidak ada tikusnya. Aduh. Kok bisa ya? Aneh. Aku itu punya ayam banyak, tapi untuk kandangnya tidak begitu tak perhatiin. Jadi nyari tarangan sendiri. Ya, wes lah itu tadi bahasan tentang mesin trek Canter. Aku itu mau ngomong apa juga bingung karena memang untuk mesin Canter ya cuman seperti ini. Mau aku jelasin apa ya nggak ada. Terus untuk penjelasan tadi kan untuk ini ya teman-teman yang memang belum paham. Kalau yang udah paham ya sini kecil, tapi aku itu berbagi buat semua saja yang belum paham. Kalau sopir aku jamin sampean semua itu udah paham tentang hal ini. Tapi dibalik semua itu, dibalik kita para sopir, mungkin ada guru, pegawai atau bos besar yang memang dia ingin tahu, mengetahui mesin truk karena memang mau membeli, pengen belajar. Itu kan dia nggak tahu. Tapi kalau buat kita semua para sopir, ini memang udah makanan kita setiap hari, pegangan kita setiap hari. Jadi ini sebenarnya sepele bagi kita, tapi sangat dibutuhkan buat teman-teman yang memang profesinya bukan di truk. Jadi yes, dihormatilah. Kita di sini kita berbagi pengalaman. Semoga semua bisa tahu lah
aku maunya seperti itu. Jadi bagiku ini ya cuma seperti ini. Sebisaku tak bikinin video yang belum tahu biar jadi tahu. Terus mungkin untuk teman-teman yang paham tadi ya masalah jok oli tadi, untuk kinder kenapa jok, terus untuk Isuzu enggak, monggo menulis di kolom komentar alasannya kenapa. Aku sendiri juga masih belum paham. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.